Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri? Semoga senantiasa sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini adalah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11. Dalam pembahasan kali ini kita masuk dalam bab keempat, yaitu usaha produk peralatan teknologi terapan. Nah, teknologi terapan. Apa itu teknologi terapan? Secara pengertiannya, teknologi terapan atau tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, kemudian keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Manfaat dari teknologi terapan adalah yang pertama, memudahkan usaha, kemudian meningkatkan hasil produksi, yang ketiga menghemat biaya dan efisiensi produksi, selanjutnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, kemudian usaha peralatan teknologi ini memiliki peluang yang besar untuk dijadikan usaha karena semakin meningkatnya kebutuhan manusia. Jadi merupakan sebuah peluang usaha yang sangat baik. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang teknologi peralatan terapan ini, kita akan mengenal tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yakni tujuannya adalah untuk memahami pengertian usaha peralatan teknologi terapan, kemudian menyusun perencanaan usaha peralatan teknologi terapan, selanjutnya memproduksi usaha peralatan teknologi terapan berdasarkan daya dukung setempat. Kemudian menghitung harga jual usaha peralatan teknologi terapan. Selanjutnya melakukan promosi produk usaha peralatan teknologi terapan. Dan yang terakhir adalah memasarkan produk usaha peralatan teknologi terapan dengan sistem konsinyasi. Nah, kita akan bahas nanti. Oke, baik. Masuk dalam macam-macam usaha peralatan teknologi terapan. Apa saja yang ada di dalamnya? Perlu kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, usaha atau peralatan kita butuhkan, teknologi kita butuhkan demi kelangsungan hidup yang baik. Baik itu untuk memudahkan pekerjaan, kemudian lain-lainnya. Nah, macam-macam usaha peralatan teknologi terapan bisa dalam bidang pertanian, ya, kemudian di bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, kemudian bidang transportasi, dan selanjutnya adalah bidang rumah tangga. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita tercakup dalam peluang usaha dalam penerapan usaha teknologi terapan ini. Nah, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peluang dan macam-macam usaha teknologi terapan, marilah kita melakukan perencanaan usaha teknologi terapan. Nah, beberapa tahap perencanaan usaha teknologi terapan antara lain, yang pertama, ide dan peluang. Ide dan peluang usaha merupakan pertimbangan paling awal yang sangat menentukan ketika menjalankan usaha peralatan teknologi terapan. Ide usaha peralatan teknologi terapan harus mempertimbangkan potensi yang ada di daerah sekitar dan menemukan peluang terkait jenis usaha yang menjanjikan. Jadi merupakan salah satu bentuk gagasan pokok dalam perencanaan usaha. Itu termasuk dalam ide dan peluangnya. Setelah itu, setelah kita memiliki ide, maka selanjutnya kita akan mempertimbangkan yang namanya sumber daya. Nah, sumber daya merupakan unsur-unsur dasar yang mutlak ada, ya, karena menentukan ada tidaknya suatu usaha. Jadi, apa saja di dalam sumber daya itu, yakni di sini ada yang pertama itu manusia, sumber daya manusia, yaitu kompetensi seorang tenaga kerja. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah ketika seseorang mengerjakan sesuatu karena menguasai atau memahami unsur-unsur yang memungkinkan sebuah keberhasilan.
Jadi sumber daya manusia yang baik akan menentukan nanti usaha yang berjalan baik dan lancar. Selanjutnya ada money atau uang, dibutuhkan sebagai modal pengadaan segala kebutuhan usaha, baik itu lahan, gedung, peralatan, bahan-bahan, dan lain-lainnya. Setelah itu yang ketiga ada material atau bahan. Jadi kualitas atau mutu suatu produk itu ditentukan dari kualitas material atau bahan yang dipilih. Kualitas yang baik akan menentukan produk yang baik. Begitu sebaliknya, kualitas yang buruk maka hasilnya pun akan buruk. Selanjutnya yang keempat ada mesin atau peralatan. Jadi ketika ingin memproduksi produk sesuai dengan target yang telah disesuaikan, maka kualitas produk ditentukan oleh mesin atau peralatan yang digunakan, karena mesin akan mengefisienkan baik itu produksi ataupun waktu produksinya. Yang kelima ada metode atau cara produksi. Ini diperlukan untuk keteraturan proses produksi. Jadi dibuatkan semacam SOP atau bisa dibilang standar operasional prosedur. Ya, itu. Yang terakhir ada market atau pasar, yakni salah satu yang menentukan berkembang atau tidaknya suatu usaha dalam peralatan teknologi terapan ini, baik itu penguasaan pasar dan lain-lainnya. Terakhir ada administrasi dan pemasaran. Nah, administrasi yang baik itu diperlukan untuk mengontrol kualitas dan layanan perusahaan. Yang kemudian mencatatan atau pembukuan seperti laporan keuangan, kemudian menyangkut pengaturan demi keteraturan seluruh usaha peralatan dan lain-lainnya. Jadi administrasi dan pemasaran ini sangat penting gunanya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang bagaimana merencanakan usaha, mari kita lihat di sini bagaimana membuat usaha. Pertama adalah perencanaan yang matang. Ya. Perencanaan dilakukan agar perencanaan yang matang dilakukan agar tidak menghadapi suatu kesulitan yang tidak bisa kita hadapi pada saat kita melakukan proses usaha. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Jadi ini faktor-faktor yang menjadi dasar nanti kita merencanakan sebuah usaha. Yang pertama bisa kita lihat di sini, bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kompetensi itu penting ya, untuk melihat kapasitas diri kita. Yang ketiga adalah modal usaha. Besar kecilnya modal yang dimiliki akan berpengaruh pada pemilihan produk teknologi terapan yang akan diproduksi nantinya. Setelah kita merencanakan usaha yang matang, selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu menentukan alat dan bahan sesuai usaha yang akan kita laksanakan. Nah, setelah alat sudah ditentukan, kemudian lanjut dalam proses pembuatan. Nah, proses pembuatan ini adalah masuk dalam kriteria metode, yakni menjalankan tahapan-tahapan pembuatan produksi sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, terakhir adalah penentuan harga jual. Nah, menentukan harga jual produk dapat memperhatikan dua aspek. Yang pertama adalah modal atau biaya produksi, dan yang kedua adalah keuntungan yang ingin dihasilkan. Jadi, besar kecilnya laba disesuaikan dengan keinginan pelaku usaha pada umumnya. Nah, ini harus mempertimbangkan dua tadi, baik itu modal ataupun keuntungan yang ingin dihasilkan. Nah, selanjutnya tentang bagaimana setelah kita memproduksi maka kita lakukan namanya promosi usaha. Apa itu promosi usaha?
promosi merupakan upaya yang dilakukan untuk memasarkan produk baik itu barang maupun jasa. Nah, promosi ini biasa disebut juga sebagai bentuk dari komunikasi pemasaran. Menurut Terence Sim, promosi memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah informing atau memberikan informasi kepada calon-calon konsumen kita. Selanjutnya adalah persuading atau membujuk, yaitu untuk mempengaruhi calon pelanggan agar tertarik membeli produk yang kita produksi. Kemudian yang ketiga ada reminding, yaitu mengingatkan calon pelanggan tentang segala pengetahuan produk yang ditawarkan. Yang keempat ada adding value, yakni menambah nilai. Perusahaan akan berusaha mempromosikan barang yang akan dipasarkan agar terlihat lebih menarik dan lebih unggul daripada produk sejenisnya. Jadi mengedepankan nilainya. Kemudian ada assisting. Assisting adalah mendampingi upaya-upaya lain dan perusahaan. Fungsinya yaitu untuk membantu baik bagi perusahaan maupun produk yang ditawarkan. Ini 5 fungsi dari promosi. Nah, secara umum promosi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada promosi secara langsung dan yang kedua adalah promosi secara tidak langsung. Nah, dalam promosi secara langsung yakni upaya yang dilakukan dalam menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Ini kita bisa lihat gambarnya di sana. Jadi secara langsung konsumen produsen berhadapan dengan konsumen ya, secara langsung. Kemudian untuk yang promosi secara tidak langsung membutuhkan perantara, baik itu media, kemudian media cetak atau media elektronik dan media digital yang lainnya, ya. Baik, setelah kita mengenal tadi sistem pemasarannya, kita mengenal yang di sini. Sistem konsinyasi produk. Nah, tadi dalam tujuan pembelajaran kita harus tahu tentang konsinyasi produk. Nah, apa itu? Yakni teknik penitipan barang dagangan kepada penjual atau distributor. Nah, kita lihat kelebihan dan kekurangannya, baik itu untuk pelaku usaha ataupun untuk penjualnya. Nah, ada 2. Yang pertama, kelebihan oleh pelaku usaha yakni memperluas pemasaran, kemudian yang kedua menghemat promosi, dan yang ketiga adalah menghemat biaya. Itu kelebihannya. Kemudian kelebihan bagi penjual yaitu resikonya kecil, kemudian tanpa modal dan mendapatkan keuntungan. Ya, jadi punya kelebihannya masing-masing. Nah, kekurangannya di dalam konsinyasi ini bagi pelaku usaha yaitu resiko kerugian. Jadi ada resiko kerugiannya. Kemudian promosi yang tidak sesuai dengan harapan. Yang terakhir adalah uang yang tak langsung diterima oleh pelaku usaha. Nah, bagi penjual adakah kekurangannya? Di sini tidak ada. Jadi penjual dalam hal ini, dalam konsinyasi produk ini memiliki kelebihan saja. Kekurangannya tidak, karena beliau tidak memproduksi langsung produk yang dijualnya, hanya sebagai perantara atau penjual. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.